bareng kalih pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan. Jadi pendiri NU dan Muhammadiyah ngajinya sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya katakan dalam syair tadi, Muhammadiyatun bidahlanan tasyar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Berikutnya apa? Berikutnya lagi di pesantren ada yang namanya barokah. Tadi sudah disebut oleh Romo Yai Munif, barokah niku mahal, Pak. Seringkali para santri lupa kalau guru itu tidak pernah berhenti mendoakan muridnya. Tapi murid kadang-kadang lupa mendoakan guru. Maka untuk pada santri Pondok Pesantren Giri Kusumo dan kita semua yang pernah jadi santri, ayo kita jangan pernah lupa mendoakan para guru, sebab insya Allah para guru tidak pernah lupa mendoakan kita, dan itulah yang menyebabkan insya Allah hidup kita barokah. Allahumma amin. Lah sekarang kalau tanglet panjenengan, kira-kira Google mendoakan kita apa tidak? Lah itu tidak. Makanya ampun menjadikan Google sebagai pegangan. Kalau mau syair Mbah Yai Haris. Ma'aktsara du'ata min ulama al-yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi ya hasratan lil Google akhidus sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi ya rubba talibi ilmin zahiril jalabi fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi ya rubba talibi ilmin zahiril jalabi, tidak sedikit orang yang mencari ilmu zahiril jalabi, perilakunya jelek, akhlaknya jelek. Kenapa? Karena tidak belajar dari guru, belajarnya dari Google. Fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi, maka kita jangan pernah berhenti berpegangan kepada para guru, sanad yang kita pegang jelas, karena beliau-beliau kamilid darabi, sempurna proses perjalanannya, baik perjalanan mencari ilmu maupun perjalanan spiritual dan rohaninya. Masya Allah, para guru niku napa meleh thariqah ya. Itu kadang-kadang luar biasa. Simbah kula niku thariqahe Qadiriyah. Karena gurunya adalah Syekh Khatib Sambas. Ya, wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasi man lahu yadhibu. Tapi juga Syekh Nawawi punya sepupu namanya Syekh Abdul Karim, khalifah Syekh Khatib Sambas. Syekh Abdul Karim Al-Bantani itulah yang kemudian menjadi transmisi sanad thariqah Qadiriyah ke Indonesia. Murid-muridnya yang kita tahu diantaranya kemudian mangke sampai kepada Mbah Muslih Meranggen, Syekh Toha yang ada di Cirebon, termasuk nanti dari Syekh Toha Cirebon turun kepada Suryalaya, Tasikmalaya dan banyak lagi termasuk di Jawa Timur. Itu Syekh Abdul Karim niku riyen khodime Syekh Khatib Sambas. Kalau alim niku tak begitu alim menurut Snok Hogronya. Snok Hogronya niki kita tahu adalah seorang orientalis barat yang secara khusus menulis tentang kiprah ulama Indonesia yang ada di Arab pada masa itu. Dulu Indonesia disebutnya Jawa. Nah, termasuk yang namanya Snok Hogronya menulis khusus tentang Syekh Nawawi Al-Bantani hampir 20 halaman. Dan di situ disebutkan siapa-siapa yang berhubungan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satunya Syekh Abdul Karim itu.
Nah, Syekh Abdul Karim nek masalah alim tidak sealim seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi Syekh Abdul Karim secara spiritual karena khidmah luar biasa kepada Syekh Ahmad Khatib yang ditunjuk sebagai mursyid pengganti Syekh Ahmad Khatib justru Syekh Abdul Karim, bukan Syekhona Khalil Bangkalan yang padahal lebih alim, bukan Syekh Toha yang lebih alim. Tapi dalam tradisi tasawuf kita tahu kalau yang namanya mursyid terserah guru yang menunjuk. Nah niku Syekhona Khalil hormat. Nah Syekhona Khalil niki enggak, kan muridnya Syekh Nawawi juga. Sama seperti Syekh Abdul Karim niku muridnya Syekh Nawawi, tapi masing-masing dalam bab thariqah mendet saking Syekh Khatib Sambas. Nah Syekh Nawawi niku kula sebut namane mriki. Siapa murid-muridnya? Murid-muridnya kata saya dalam kitab niku wau ingkang kula pun hadiahi Romo Yai Haris dan Romo Yai Munif. Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama Fattarmasi wal khalilu dhul athar wa asnawiyu man bihi jullu atabar min caringina wa minal quddusi Abdul Qadir sahibud durusi wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari man bi Makkah yadum wa Zainuddin wa Abdul Karim wa Aliul Habsyi Dawul Hakim wa syarraha minhajal abidina ihsanu jampasil khiyaru fina Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar Abdul Wahhabi wa akhuhu Bishri thabatatun murunatun wa dhahari. Masya Allah, kalau mau syair-syair ini tidak ada habisnya, ini nikmat sekali. Syaikhus syuyukhi, Syekh Nawawi niku Syaikhus syuyukh, gurunya para guru. Lil adidil kurama, untuk banyak sekali para masyayikh yang mulia-mulia. Ya beruzu ba'dahu, sesudah Syekh Nawawi Al-Bantani muncullah sesudahnya kibarul ulama, ulama-ulama besar di Indonesia. Fattarmasiyu, salah satunya adalah Syekh Mahfud Termas, wal Khalilu, dan Syekhana Khalil Bangkalan, Dzul Athar, yang begitu kuat pengaruhnya, wa Asnawiyu, dan Syekh Asnawi, mambihi jullu atabar, orang yang begitu dihormati. Syekh Asnawi ini wonten kalih muridnya Syekh Nawawi. Pertama min Caringina, dari Caringin Banten, wa minal Quddusi, dan dari Kudus. Syekh Asnawi Kudus secara khusus kula tulis rada panjang karena Syekh Asnawi Kudus niku termasuk orang yang dapat dua dari Syekh Nawawi. Pertama dapat ilmunya Syekh Nawawi, kedua mewarisi istrinya. Istrinya bernama Nyai Hamdanah, Nyai Hamdanah putrinya Syekh Soleh Darat, masih pernah putunya Mbah Hadi Girikusumo. Masya Allah. Berarti kalau diurut-urut ya berarti Mbah Nawawi ini pernah putu oleh Mbah Hadi. Walaupun saat menikah dengan Mbah Nyai Hamdanah, Syekh Nawawi sudah sepuh. Mbah Nyai Hamdanah itu saking inginnya Mbah Soleh Darat punya cucu dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Nyai Hamdanah mohon untuk dinikah Syekh Nawawi. Sudah sepuh. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Hamdanah, punya anak satu namanya Nyai Zuhrah. Tapi pada saat Nyai Zuhrah masih kecil, ada yang mengatakan dalam kandungan Syekh Nawawi sudah sakit keras. Syekh Nawawi bilang pada Syekh Asnawi Kudus, Asnawi kone aku ra ono umur, tolong bojoku Hamdanah mau lanjut no ya mau kawin. Lidah
yuqalu aflaha Asnawi waritha min syaikhihi ilmahu wa zaujatahu. Maka saya katakan Syekh Asnawi Kudus itu termasuk orang yang disebut orang yang beruntung. Asnawi, dia mewarisi dari gurunya dua hal. Pertama ilmu, kedua warisin apa? Istri. Nyai Zuhrah kemudian dinikah oleh Ki Abdul Muhid As-Sirbawi. Ki Abdul Muhid bin Yakub niki adik iparnya Mbah Hasyim Asy'ari. Gurunya Syekh Yasin Al-Padani niki Syekh Abdul Muhid As-Sirbawi. Ya gurunya Mbah Zubair, gurunya ya para ulama-ulama Jawa yang luar biasa. Nah, ini Syekhona Khalil Syekh Asnawi Kudus. Baru turun salah satunya nanti muassis Nahdlatul Ulama, secara khusus ngaji kalih Mbah Nawawi Al-Bantani 2 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak lama ngaji dengan Syekh Nawawi, karena pada saat Ki Hasyim Asy'ari ke Mekah, Syekh Nawawi sudah 81 atau 2 tahun. Lalu kemudian 84 tahun Syekh Nawawi wafat, Mbah Hasyim ngaos 2 tahun. Bareng kalih pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan. Jadi pendiri NU dan Muhammadiyah ngajinya sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka saya katakan dalam syair tadi, Muhammadiyatun bidahlanan tasyar wa nahdhatun bihasyimin qadistahar. Muhammadiyah didirikan oleh muridnya Syekh Nawawi bidahlana yang bernama Ahmad Dahlan. Intasyara ay far'uha, cabangnya kemudian menyebar. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bihasyimin didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari qadistahar, menjadi sangat terkenal lah NU ini aisituha. Abdul Wahhabi wa akhuhu Bisyri, kemudian NU dilanjutkan perjuangannya oleh Mbah Abdul Wahhab Hasbullah wa akhuhu, dan saudara dan iparnya yang bernama Ki Bisyri Sansuri, ya. Tabatatun murunatun wadahari, yang keduanya memiliki tabata dalam hal fikih, punya sikap tegas, tapi murunatun juga sekaligus punya sikap lentur wadahari, dan ini penting.